Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, kembali lagi bersama saya di channel After Moment Study. Pada video kali ini kita akan membahas tentang gerak lurus, yaitu soal-soalnya ya. Oke, tanpa basa-basi, langsung saja kita bahas soalnya. Nah, di sini ada soal, yang mana soal ini menanyakan suatu pernyataan ya. Suatu benda dikatakan bergerak apabila, yuk kita jabarkan satu persatu di optionnya. Jarak benda tidak berubah terhadap benda lain. Salah ya. Konsep bergerak kan adanya perbedaan atau perubahan, perpindahan. Nah, kalau jaraknya benda tidak berubah berarti dia tidak bergerak. Oke. Yang kedua, yang B ya, kedudukan benda berubah terhadap benda lain. Nah, ini sebenarnya betul ya. Ini betul. Nah, yang ini salahnya itu tidak berubah, harusnya berubah. Kemudian yang C, kita jabarkan semua sekalian. Yang C itu jarak benda kadang berubah. Salah ya. Nah, kadang tetap. Nah, salah. Kalau perpindahan betul ya. Oke, salah. Yang D, kedudukan benda tetap terhadap benda lain, ini salah. Nah, oleh karena itu jawaban yang paling tepat adalah yang B, seperti itu ya. Oke, jika kalian masih bingung tulis saja di kolom komentar. Oke, kita lanjut. Nah, pada soal ini Ali naik kereta api dari Jakarta ke Surabaya. Pernyataan berikut yang benar kecuali ya, kecuali. Oke. Nah, berarti kita jabarkan satu persatu dari option yang pertama, yaitu yang A. Ali diam terhadap kursi tempat duduknya. Betul ya? Betul ya? Ali diam terhadap kursi tempat duduknya. Jadi Ali dan tempat duduknya, walaupun keretanya bergerak, dia tetap diam. Dia tetap dianggap diam terhadap tempat duduknya. Oke? Ali bergerak terhadap stasiun. Ali bergerak terhadap stasiun. Betul ya? Di mana waktu berlalu, keretanya bergerak, maka jarak antara Ali dan stasiun yang pertama itu semakin jauh. Begitupun jarak antara Ali dengan stasiun yang dituju atau di Surabaya itu semakin dekat. Kemudian yang C, kereta api bergerak terhadap stasiun. Ini mirip dengan konsep yang A, yang mana semakin lama maka kereta api dengan stasiun awal itu semakin jauh jaraknya, kemudian semakin dekat dengan stasiun tujuan. Yang D, Ali bergerak terhadap masinis. Nah, ini salah. Karena masinis dengan Ali tetap di situ, tidak ada perpindahan, jaraknya tidak ada perubahan. Oleh karena itu, ini adalah jawaban yang tepat atau yang benar gitu ya. Lanjut ke soal berikutnya. Nah, di sini disediakan gambar pita kertas stiker timer. Ya kan, berikut. Wah, ini hilang ya. Berikut. Nah, seperti ini. Oke. Di sini jaraknya dari rapat, ini rapat kan, ke renggang. Nah, ditariknya ke sana kan, ke kanan. Nah, jenis gerak yang dihasilkan pada pola di atas adalah, nah kalau dari rapat ke renggang, nah di sini kan ditarik nih, berarti kan ini kan renggang ditarik semakin lama semakin rapat. Berarti jawaban yang tepat apa kira-kira? Jawaban yang tepat itu adalah apa? Gerak lurus diperlambat, karena yang dari ujung yang ditarik ini awalnya kan renggang, berarti awal ini cepat, kemudian kok menjadi rapat, berarti diperlambat. Jawabannya yang C. Kalau dipercepat gimana? Kalau dipercepat itu nanti misalnya garisnya ditariknya dari sini ya ke sini ya, set F-nya. Berarti nanti di sini kebalikannya, ini rapat kan pelan kan, terus menuju renggang seperti itu. Ini rapat, ini renggang. Kalau GLB gimana? Kalau GLB gerak lurus beraturan. Kalau gerak lurus beraturan itu kecepatannya itu konstan.
Nah, kalau konstan berarti jaraknya sama terus. Segini terus misalnya. Ditarik ke sini F-nya. Nah, jarak antara sini, sini, sini itu sama. Sama seperti itu. Oke, pada soal ini ditanyakan nilai percepatan mobil ya. Nilai percepatan mobil yang sedang direm. Nah, kalau proses pengereman berarti mobilnya itu semakin lambat. Kalau mobilnya semakin lambat berarti nilai percepatannya itu nilainya negatif. Berarti jawabannya yang D seperti itu. Nah, kalau tidak tentu ini tidak jelas. Kalau positif itu dipercepat, atau kelajuannya atau kecepatannya V-nya itu semakin besar. Kemudian kalau 0 itu adalah posisi diam. Seperti itu. Oke? Nah, mungkin video kali ini cukup sekian. Mohon maaf bila ada kesalahan. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Nah, di sini pada soal ini ditanya jarak yang ditempuh mobil tersebut. Oke. Nah, bagaimana caranya? Kita perlu mengidentifikasi apa saja yang kita ketahui di dalam soal. Yang pertama kita ketahui yaitu kelajuan rata-rata, yaitu V. Di sini ya, 80 km per jam. Ini nih. Nah, selama 60 menit berarti T-nya ini, waktunya ini adalah 60 menit. Nah, di sini pada kelajuan rata-rata satuannya kilometer per jam, berarti 60 menit ini kita harus konversi atau kita harus ubah menjadi jam. 60 menit berarti 1 jam. Nah, setelah kita mengidentifikasi soalnya, kita perlu mengetahui persamaan yang akan kita gunakan untuk menyelesaikan kasus ini, yang mana V kelajuan sama dengan delta S dibagi delta T. Nah, yang ditanyakan adalah jaraknya, yang ini kan. Nah, ini berapa? Berarti kita harus ubah delta S, atau kita juga bisa tulis S sama dengan V dikali delta T atau T ya. Nah, sehingga E sama dengan 80 dikali 1. Sehingga S-nya atau jarak tempuhnya yaitu 80 km. Oke, berarti jawabannya yang C. Oke, mungkin dari saya cukup sekian. Kita lanjut di video berikutnya. Bye bye.